Yang membatalkan wudhu. Nawaitul wudhu arba'atun. Yang membatalkan wudhu ada 4. Hanya ada 4. Kata yang lain, kalau tidak didapatkan salah satu dari 4 perkara ini, wudhu kita belum batal. Yang pertama, al-kharij min ahadis sabilain illal mani. Keluarnya sesuatu dari salah satu kemaluan, kecuali sperma. Apapun yang keluar di situ membatalkan wudhu, meskipun hal yang aneh. Misal kalian anak kecil biasanya, anak kecil nelan kelereng, akan biasanya keluar. Seandainya anak BAB yang keluar hanya kelereng, bersih tanpa apa, batal wudhu. Intinya apapun yang keluar, meskipun hal tersebut hal yang aneh, membatalkan wudhu, kecuali sperma, tidak batal. Sperma di situ ada syaratnya, asal sperma sendiri yang keluar yang pertama kali. Ya, apapun yang keluar batal, meskipun yang aneh. Kemudian yang kedua, zawalul akli atsani. Zawalul akli yang kedua adalah hilangnya akal. Illa binaumi mumakkini, kecuali tidur yang menetapkan maq'adahu, tempat duduknya, mimmahalli qu'udihi, dari tempat duduknya. Maksudnya yang kedua yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Apapun hilang akal berarti apapun yang dikategorikan hilang akal batal wudhu, hilang kesadaran batal wudhu. Di sini kan ada syarahnya yang 6 tuh, bijunun wa ilma wa syukur, gila, pingsan, mabuk. Walhasil hilang kesadaran batal wudhu, kecuali tidur yang menetap pada tempat duduknya. Maksudnya tidak cak ini. Nah, karena ada wong itu loh. Tidak masalah. Yang penting posisi pantatnya itu udah bergerak-gerak. Kalau bergerak-gerak, nah, kenapa kok seperti itu? Menurut Imam Syafi'i, menurut penelitian beliau, karena mata ini dengan, mohon maaf, anus itu bertolak belakang. Kalau kalau mata kita ini terbuka, dengan otomatis jalan belakang tertutup. Jalan belakang tertutup. Nah, kalau mata kita terbuka, otomatis yang jalan belakang terbuka. Nah, terbuka ini disinilah batal. Apa? Nanti ada sesuatu yang keluar tanpa disadari. Apa maksudnya? Terus yang ketiga, asalis kecuali tidur yang menetap pantatnya. Kenapa kok tidur itu udah batal? Karena gini, tadi katakan kan kalau mata ini terbuka, tertutup kan. Nah, sekarang kalau ini tertutup, terbuka yang belakang. Nah, kalau posisinya seperti ini duduk, mohon maaf seandainya ini pantat, nah duduk seperti ini, nak buka tidak bisa. Kenapa? Karena ada tekanan dari atasnya kayak ini kan. Nah, buka itu tidak bisa. Makanya tidak batal. Nah, kalau kita kan posisi ini kan ada tekanan dari atas, beban kita nih menekan. Tapi kalau seandainya ada tekanan, terbuka. Nah, kalau ada tekanan terbuka. Kalau ini sebenarnya terbuka, tapi tidak bisanya karena ada beban kita ini, tekanan dari kita. Ke belakang, ke depan. Pantatnya sekiranya itu masih nempel. Kalau seandainya kursi-kursi yang miring tuh, kursi miring yang cak ini tuh, batal tuh. Ngapa? Pantatnya kan tidak terkena tidak ada tekanan. Yang masuk di sini harus ada tekanan. Kursinya apalagi kursi yang miringnya yang 45 derajat tuh. Tidak, kalau itu masih ada tekanan. Tidak, sandaran tidak, cak ini tidak batal. Ini kita batal sangat.
Apa? Yang dikatakan nyandar batal. Yang terlalu miring. Kalau cuma nyandar tidak masalah. Nah, cak ini karena itu tidak masalah masih. Sandar. Tapi kalau yang cek ini tadi kan itu setengah sadar, setengah tidur, setengah sadar. Nah, di situ ada di mana nih? Ada perbedaan ngantuk sama tidur. Ngantuk itu dia dengar tapi tidak paham. Nah, biasanya rato-rato kalau sekiranya bangun, berarti itu masih ngantuk, berarti tidak batal wudhunya. Tapi kalau masih tidak bergerak, tidur berarti mati. Kalau sudah digoyang-goyang tidak bergerak, berarti batal tidur. Lanjut. As-salis ittika ubasyaratai rajulin wa mur'ati kabirain al-ajnabiyan min ghairi hail. Iltika ubasyaratai, bertemunya dua kulit bertemu kulit berarti tanpa penghalang. Ar-rajuli wa mur'ati, perempuan dan laki-laki dan perempuan. Al-kabiraini, yang sama-sama dewasa dalam artian balik. Al-ajnabiyan, yang tidak ada ikatan persaudaraan, baik ikatan pernikahan ataupun ikatan musyawarah ataupun ikatan nasab. Kata min ghairi hail, tanpa adanya penghalang. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan bersentuhan langsung tanpa penghalang, batal dengan syarat tadi keduanya sudah mencapai balik. Kalau salah satunya belum balik, tidak. Misal anak tetangga masih usia 1 tahun 2 tahun, perempuan, kita gendong, tidak masalah. Nah, kalau salah satunya belum balik, wudhu kita tidak batal. Kalau kadaluarsa, bukan kadaluarsa ya. Kalau seandainya nenek-nenek usia 100 tahun batal wudhunya, ngapalah balik. Nah, lah balik usia 100 tahun. Ustaz nengok bayi lah tak kewawo ya, dak lah dak selero lagi lah usia 100 tahun misal, tetap batal wudu. Kemudian yang keempat, mashu kubuli adami halqati duburhi bi banir raha au butunil asabi. Menyentuhnya kemaluan anak Adam dengan telapak tangan atau perut-perut jari. Nah, ini maksudnya. Yang ditutup inilah yang kita apabila kita memegang kemaluan tidak batal. Yang tertutup. Nah, kalau yang tertutup berarti batal. Misal kalian cak kencing terasa, ini kencing apa enggak? Ragu kan masih? Lagi kalau kalian pegang batal. Cuman boleh kalian pegang yang sini. Diangkat, nah ditengok kan ini. Misal ya. Nah, tengok, oh udah kati. Berarti udah batal. Nah, yang selain tertutup ini tidak batal. Kalau yang tertutup batal. Nah, kecuali jempol jadi ini posisinya. Nah, yang tertutup ini batal. Berarti telapak tangan tidak. Ini dengan ini. Selain itu tidak batal. Nah, pegang, tidak batal. Ajak merokok. Nah, megang tidak batal. Ngapa? Tidak tertutup kan ujung-ujung ini. Nah, berarti tidak batal yang ujung-ujung. Yang tertutup ini yang batal yang tengah we. Ya, di sini tidak. Hah? Tidak. Nah, tidak batal. Nah, ini memegang kemaluan Adam meskipun anak sendiri. Ini banyak. Biasanya emak-emak, anak bayi, nah karena dia merasa dia anak dewe, nah, dia ceboi, batal wudhunya meskipun anak sendiri. Apa? Memegang kemaluan meskipun anak bayi. Yang penting kemaluan. Manusia batal. Nah, paham ya? Meskipun di kitab lain dikatakan tuh meskipun sudah mati. Anaknya sudah mati.
dipegang kemaluannya, misal ketika memandikan jenazahnya bayi itu diceboi, batal meskipun orang tua sendiri. Paham enggak? Nah, jadi perkara yang membatalkan wudhu hanya ada 4. Kalau tidak terlaksana salah satunya, wudhu kita belum batal. Misal banyak kan keluar mimisan, apa batal? Tidak batal. Yang selain tidak ada di sini tidak batal. Kalau yang ada di sini berarti batal. Ustaz, haid nifas batal wudhunya. Kenapa? Di atas dikatakan keluarnya sesuatu. Nah, berarti segala sesuatu yang keluar dari jalan depan, jalan belakang batal wudhu, kecuali sperma. Tanya enggak sampai sini? Ketik. Lanjut, sampai ketik. Ma yahrumu man intaqadha wudhuhu. Yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya, bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Orang tidak mempunyai wudhu haram melakukan arba'atu asya'a, 4 perkara. Pertama, as-salat. Orang yang tidak mempunyai wudhu itu hukumnya haram salat dan segala sesuatu yang menyerupai salat. Apa contohnya? Nih banyak. Sujud syukur. Sujud syukur syaratnya sama dengan syarat salat. Dalam artian harus ngadep kiblat, harus punya wudhu, harus tutup aurat. Ini enggak banyak. Dapat rezeki 100 juta langsung sujud. Punya wudhu apa enggak? Ngadep kiblat apa tidak? Nah, disunahkan memang ketika kita mendapat kegembiraan, kita sunnah sujud syukur. Masalahnya syukurnya itu sesuai apa tidak? Dikatakan sesuai, punya wudhu, tutup aurat, menghadap kiblat, itu bukan sujud syukur. Syukur sujud lagi. Nah, kemudian tawaf. Ya, kalau tidak punya wudhu haram tawaf. Tawaf seperti sholat nanti jatuhnya. Kemudian wa mashul mushaf wa hamluhu, menyentuh Al-Qur'an dan membawanya. Menyentuh bayi hukumnya haram. Tidak punya wudhu. Apalagi bawa. Kalau bawa taruh dalam tas, Pak. Ambil mata tidak masalah nanti. Tidak masalah. Seandainya kita bawa Al-Qur'an taruh di tas dan di tas itu banyak isinya. Tidak masalah. Bawa dipegang enggak boleh. Tidak pegang langsung tidak boleh. Taruh di kelekan. Kurang adab namanya tuh. Kalau Kurang taruh kayak enggak. Tidak boleh. Ya namanya balik tadi tuh. Kurang adabnya. Belum mencangkup ke haramnya. Ini kan yang dibahas haram. Boleh saja. Pakai sarung tangan. Batal haram. Haram. Kan enggak nyentuh. Di sini tidak nyentuh itu bukan hanya sekedar bersentuhan langsung. Misal kalian di atas meja ya, ada Quran. Kalau kalian niat ingin memindahkan Al-Quran, meja itu digeser, haram sama bayi. Kenapa? Karena niat kalian mindah Al-Quran. Ya kan? Kalau niat, kok ngapa digeser? Nak mindahin meja. Di atas ada Qurannya, tidak masalah. Karena tujuan kalian memindahkan meja. Kalau dua nak mindah Quran dan mindah meja tidak masalah. Tapi kalau kalian niat awalnya sudah hanya ingin mindah Al-Quran, haram. Bawa Quran yang ada artinya kan? Itu masih banyak setahu saya masih haram. Apa? Kalau tafsir itu diperbolehkan tidak mempunyai wudhu karena tafsir itu dipisah. Perkata alhamdu terjemah apa? Tafsirnya. Lillahi terjemahannya, tafsirnya. Kalau seperti itu tidak masalah. Dan di tafsir itu hanya katanya itu hanya selisih 2 huruf.
daripada Al-Qur'annya. Seandainya Al-Qur'annya 1000, tafsirnya 1002. Hanya selisih 2 huruf. Itu enggak masalah tafsir. Tafsir Jalalain tuh hanya seperti itu. Apa? Ada tanya enggak di sini? 4 perkara yang diharamkan bagi orang yang enggak punya wudu. Enggak ada. Hanya 4 ini. Masul mushaf wa hamluhu, menyentuh dan membawa. Itu suami istri kan aja mahram. Tapi kalau terpegang tangan itu batal wudu. Bukan mahram di situ. Di situ halal. Suami istri salaman batal. Bukan mahram. Mahram itu kerabat, yaitu mahram itu gampangannya orang yang tidak boleh dinikahi. Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi. Boleh saudara, boleh musyawarah, itu namanya mahram. Misal mertua kita itu mahram. Tidak boleh dinikah dengan mertua, batal wudu. Tidak. Yang mahram itu berarti bisa dikatakan yang haram untuk dinikahi. Ya, istri apa haram dinikahi? Ya lah nikah. Berarti batal. Nanya lagi dak? Ponaan batal lo dak? Wudunya. Ponaan, tidak batal. Berarti tidak boleh nikah. Ponaan kakak batal tak wudunya? Batal tak wudu kita salam dengan kakak? Tidak, berarti tidak boleh nikah. Kalau boleh nikah berarti batal wudunya. Kalau dia saudara tiri, lihat dulu tirinya yang seperti apa. Karena di Indonesia ini susah. Mutlak kalau di Indonesia tiri. Kalau saudara tiri, sama contohnya tuh. Bapak, beda mama. Satu bapak beda ibu, maka ada masalah. Satu bapak beda ibu, saudara masih. Tanya lagi. Bibi ya. Bibi mahram bin nasab. Berarti tidak batal. Bibi dari ayah, bibi dari ibu. Dua-duanya. Ngapa kalian tidak boleh nikah dengan bibi? Ya. Ponaan kan tentu bibi lah. Ponaan sama tidak boleh. Ponaan kan anak kakak. Sepupu boleh sepupu. Boleh sepupu. Jangan cari sepupu. Tidak lemak. Biar nambah keluarga. Iya, memang tidak masalah. Biar nambah keluarga. Tapi usahakan jangan. Apa? Nanti kalau ada permasalahan, kalian sendiri yang susah. Tidak lemak dengan paman. Tidak lemak dengan paman. Tidak bisa merdeka. Masih tertekan kalian dengan paman tuh. Boleh, tapi ya kembali ke kalian lagi. Kalau kalian mau dan siap menjalaninya, silahkan, nggak masalah. Tanya dak? Tadi yang berapa ini? Kalau Datik lanjut. Al-ghuslu lughatan, mandi secara bahasa adalah cairan mengalir. Asal ada aliran, asal kita mengaliri apapun secara bahasa mandi. Nyuci, mandi secara bahasa. Cuci tangan, mandi secara bahasa. Secara bahasa. Yang kita mau itu bukan bahasa yang kita kendaki, secara syara'. Kemudian wasyar'an, secara syariat, saya lanul ma ala jamil badan biniyah mahsuso, mengalirkan air ke semua anggota badan dengan niat tertentu.
Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini harus terbasuh semua. Saya harus dialiri air. Tidak boleh ada yang terlewat. Baru mandi. Saya izin, nak mandi. Tapi mandi sekian. Itu mandi secara bahasa. Secara syariat belum. Apa mandi secara syariat? Dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat tertentu, itu namanya mandi. Kalau hanya mandi sekian, itu bukan mandi secara syariat. Ya biar seger, bay, biar bersih. Mandi seperti itu. Tanya lah sampai sini. Kati. Kalau dimandikan apa hukumnya, tak? Apa? Dimandikan. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting jangan terlihat auratnya. Nah, misal. Dia nak duduk, wey. Nah, yang lain besok sini. Tidak masalah, silahkan. Asallah di auratnya jangan terlihat. Kalau terlihat, dosa. Hanya apalagi kalau seandainya bukan dimandiin ya bahasanya. Kalau di desa-desa itu mandi di sungai, nah gantian gosokin punggung sini, ya lah, nggak masalah. Nah, lagi-lagi ya jangan sampai terlihat auratnya. Kalau terlihat haram. Kalau dilihat ya Sama baik, apalagi dilihati. Orang yang memperlihatkan aurat dengan sengaja, dosanya double. Dosa pertama, dosa dia membuka aurat. Dosa yang kedua, dosa membuat orang lain berdosa. Nah, yang kedua, dosa membuat orang lain berdosa. Itu dosa yang kedua. Coba kalian tidak terbuka aurat, wong tidak bakalan berdosa nengok kalian. Karena kalian buka aurat, orang lain berdosa. Kau juga kena impasnya. Ngapa buka aurat? Nah, perempuan tuh aurat. Apa? Perempuan. Mukanya. Kalau dalam sholat bukan, Syafi'i. Nah, di situ banyak apa? Banyak kok, terserah nak ngambil yang mana lah. Nah, kalau seandainya kalian saya nak sesuai apa? Cocok sesuai apa? Dengan cadar, monggo silahkan, lebih bagus. Monggo silahkan, lebih bagus. Tapi cadar betina tetap kalau menurut tidak masalah kan tidak masalah, sebenting sudah ada menutupinya. Bahkan kalau yang ekstrim nian ya, cadar tuh harus yang dibuka satu mata hanya untuk kebutuhan dia untuk melihat, biar tidak numbur-numbur, biar apa dia? Biar tidak numbur. Yang diperbolehkan hanya satu mata, bukan dua. Aku banyak dua ya, Apa? Susah. Nah, cak bajak laut pulau agak ditutup siko ini. Enggak. Nah, kalau yang ekstrim hanya satu. Nah, lebih afdal kasih. Terserah kalian nak ambil yang mana lah. Saya pernah nengok yang mata satu. Enggak kate di sini, jarang. Rata-rata cadar di Indonesia ini sekian lah. Sekian tuh. Nah, kalau mazhab Syafi'i kan salat pakai cadar sadar. Apa? Mazhab Syafi'i. Apa? Salat pakai cadar. Boleh, baik. Yang penting sujudnya nanti awas. Itu kan nutup. Ya, tinggal sujud. Nah, dibuka. Belum mungkin tangannya nampak. Ya cak mana caranya tertutup. Sholat itu tidak harus pakai tidak harus pakai mukena ya. Tidak ada aturan sholat wajib pakai mukena, tidak ada. Sholat wajib tutup aurat. Nak tutup pakai apapun silahkan, yang penting warna tidak terlihat. Warna tidak terlihat. Seandainya dia udah kate lagi baju. Adanya baju seperti baju renang seandainya yo. Dari ujung kuku sampai sini tutup galo. Muka bayan terlihat. Pakai baju renang seandainya seperti itu. Sah. Tapi kan membentuk. Sah kan? Tapi haram kalau dia ramai. Kalau salat dia kan? Berarti adab larinya.
Nah, sholat seperti itu ya sah, secara syariat sah. Yang penting auratnya tidak terlihat. Nak pakai apapun penutupnya terserah. Yang penting aurat tidak terlihat. Kalau auratnya terlihat tidak. Ustaz, saya pakai bajunya sangat mahal, tapi terawang. Tidak bisa terawang, masih terlihat kulitnya. Nah, yang di sini nih yang tidak terlihat. Kalau berbentuk tidak disyaratkan, tinggal nanti antara dosa atau tidak adab. Dosa kalau di tempat umum, tidak adab kalau di rumah. Masalah sholatnya, untuk sahnya tetap sah karena menutup aurat. Sama halnya seorang laki-laki sholat baina surah wa rukbah yang ditutup sah. Nah, cuma tidak adab. Dosa. Apa? Berdosa. Ya tidak lah, cuma tidak sopan. Nah, cak itu. Salah pakai koseran kan? Tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Tidak masalah. Cuman Tidak adab pula. tidak ada adab itu paman. Apa? Aku ada paman di dusun. Terus? Dia sholat pakai sarung pakai singlet deh. Ayo dia nih sholat apa main-main gitu kan? Sholatnya rukuk gitu. Lah, berarti tahu fikih berarti. Pernah ngaji berarti. Wajib sholat tuh baina surah wa rukbah yang ditutup. Pernah ngaji berarti. Baru setengah. Baina surah wa rukbah yang Nah mungkin bajunya najis kok ya kan. yang penting baina surah wa rukbah tertutup. Kalau terlihat misalnya karena dia perokok, lubang sini auratnya tutup. Kalau seandainya tidak tutup batal. Ada terlihat baina surah wa rukbah yang lanang ya. Tanya lah sampai ini. Itu tak. Balik lagi masalah itu kan. Makin kentut tak. Apa? Apa masalah yang Naoki dulu Kenapa? yang makin kentut ada apa? Pembagian kentut. Oh, Maksudnya? enggak kan ada kentut tuh kadang kan enggak ada suara tapi Baunya nyengat. ada lagi yang baunya nyengat. Ada. Ada lagi yang enggak ada suara. Intinya Tak ada bau. apapun yang keluar dari jalan itu batal wudu. Perkara dia, nah malu urusan dia sama Tuhan. Nak wudu posisi, nah posisi depannya, uang lah sholat, cak mano nih, nak keluar cak mano. Tergantung kalian tuh lah. Kalau masih nak ngelanjut sholat, dosa kalian. Nah, kalau seandainya dalam sholat tiba-tiba ada perasaan kita ya, cak ada yang keluar, semenjak tidak ada suara dan tidak ada bau, belum keluar. Itu hanya gangguan setan. Tapi kalau seandainya cak ada yang keluar, tapi alangkah anyir baunya bau, ya, berarti ada yang keluar. Ini masih ragu, ada yang tadi kentut apa tidak. Kalau tidak ada suara dan tidak ada bau, maka belum keluar. Lanjutkan sholat kalian. Lagi sholat ya? Lagi sholat. Nah, kalau ada salah satunya, misal suaranya nyaring, ya batal berarti. Atau aromanya yang berubah langsung, batal berarti. Kalau tidak ada dua, kan ragu. Nah, ini keluar apa tidak? Maka ada salah satunya, belum dikatakan kentut. Tanya tak sampai sini? Lanjut, satu lagi. Mujibatul ghusli, yang mewajibkan mandi sitah, ada 6. Yang pertama ilajul hasyafah fil farji, masuknya hasyafah ke farj, masuknya kemaluan seorang laki-laki, kepalanya kemaluan seorang laki-laki ke hasyafah, ataupun seukurannya. Misal waktu sunat terlalu banyak ngambilnya sampai kepalanya tuh hilang. Waktu sunat tuh kepalanya itu hilang pula. Nah, kalau seandainya nanti nikah masuk seukuran hasyafah, batal wudunya. Batal wudu, wajib mandi. Bukan batal lagi.
Hasyafah, kepala kemaluan seorang laki-laki. Nah, helm mana? helm. Helmnya itu. Oh yang tidak bersunat coba sunat. Apa? Tidak bersunat. Enggak bisa, kenapa? Rucut. Terus ditanya apa? Itu yang masuknya gimana nak? Kalau kepalanya masuk batal. Oh yang dia tuh aman dia itu tuh Masih kuncup itu. naik Sama lagi. baik. Sama baik. Amin bocah. Yang kedua, al-khurujul mani, keluarnya sperma. Ya, apapun caranya kalau sudah keluar sperma batal. Mimpi basah atau dan lain sebagainya batal. Bukan batal, wajib mandi. Kemudian yang ketiga al-haid. Haid ini wajib mandi jika sudah suci. Kalau belum suci mandi hukumnya haram apabila dia niat mandi wajib. Nah, tidak boleh mandi, bukan tidak boleh mandi secara syariat seorang perempuan yang sedang mengalami haid. Itu tadi mandi secara syariat kan membasuhi dari ujung rambut ujung kaki dengan niat. Kalau tanpa niat berarti bukan. Perempuan sedang mengalami haid boleh mandi, silahkan. Soalnya ada yang mengatakan karena haid tidak boleh mandi. Ada, karena sebagian itu ada. Tidak bolehnya itu kalau niat mandi wajib, mandi besar. Kalau hanya mandi ngilangin bau badan, silahkan, tidak masalah. Siapa pula yang tidak mandi 1 minggu itu. Kemudian an-nifas. Orang perempuan setelah melahirkan pasti ada kebanyakan banyak darah nifas. Nah, ketika berhenti darah nifas itu wajib mandi. Yang kemudian yang kelima al-wiladah, melahirkan. Melahirkan apapun bentuknya, apapun caranya, asal dokter mengatakan ini calon manusia, wajib mandi. Misal keguguran. Ya, kalau dokter memvonis ini calon bayi, wajib mandi. Nah, tergantung dokter ngomong. Nah, ini bukan calon bayi, ini penyakit, tidak wajib mandi. Nah, misal ini bukan anak calon bayi, tumor misal, tidak wajib mandi. Yang wajib mandi itu apapun yang dikatakan yang diwajibkan mandi itu melahirkan bagaimanapun dan apapun bentuknya. Lewat cara apapun. Operasi. Wajib mandi. Tapi syarat yang kedua tadi, yang keluar tuh calon bayi beda, tergantung dokter itulah yang tahu. Tetap kan operasi yang buka perut. Kalau misalnya pesan dokter jangan mandi dulu. Kenapa? Kenapa? Tidak sama mandi. Berarti tidak haram. tidak usah. Nanti kalau mandi malah membahayakan dirinya. Seandainya kata dokter, jangan terkena air dulu. Nunggu 40 hari misal. Biar kering. Ganti tayamum. Yang wajib. Tapi nanti kodok tinggal dihitung nanti larinya sholat li hurmatil waktu, nanti harinya ke sana tinggal dihitung. Kodok 40 hari ya. Tidak usah sekaligus. Kalau sekaligus berat lah bagi kita. Mana caranya? Qobliyah ba'diyahnya diganti. Misal mau sholat zuhur, qobliyahnya ganti sholat zuhurnya. Kodok tapi ba'diyah zuhur, tidak usah ba'diyah, ganti zuhurnya. Kodok. Kalau dilakukan seperti itu 20 hari selesai. Karena setiap sholat dia sholat 3 kali. Sholat yang pertama kodok, sholat yang kedua yang hari ini, sholat yang ketiga sholat kodok lagi. Nah, sehari zuhur 1 hari berarti sudah kodok 2 hari. Kalau dia punya hutang 40 hari, 20 hari selesai. Itu pun tidak berat. Apalagi kalau sholat hanya diambil fardu-fardunya saja, 2 menit selesai. Nah, kalau diambil fardu-fardunya, tidak mau ngambil sunnah dan lain sebagainya, 2 menit selesai 4 rakaat. Nanti lagi dah. Lanjut dikit lagi. Sadis al-maut.
Yang keenam nih bukan wajib mandi, wajib dimandikan. Siapa pula yang wajib mandi? Kata yang berani. Tanya enggak? Kata. Nah, jadi yang membatalkan wudhu ada 4. Selain itu tidak batal. Kemudian yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu juga ada 4. Selain itu tidak. Kemudian yang mewajibkan mandi ada 6. Selain itu tidak. Tanya enggak? Kati. Kalau kati tutup, cukup. Besok melanjutannya. Nggak ada. Saya kita tak. Saya masih perjalanan. Kalau ada, ayo tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.